teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Saya sekarang ini berada di tempatnya Bapak Yana Karyana. Yana Karyana itu adalah akademisi, sekaligus praktisi, sekaligus pengamat sosial. Wah ini. Nah, kebetulan yang akan saya bicarakan ini adalah soal pertembakauan yang ruwet. Dan kita baru saja menghadiri sebuah diskusi publik terkait dengan pertembakauan. Nah, saya mau tanya sekarang Pak Yana. Pak Yana, itu kan di RUU Kesehatan, itu permasalahannya di pasal 134 atau 154 ya, saya lupa, 154. Itu tembakau itu disejajarkan dengan zat psikotropika, narkotika, alkohol, dan segala. Walaupun mereka dalam satu rumpun namanya zat adiktif. Nah, ini loh, ini kan petani-petani pada marah nih, asosiasi pertembakauan, ekosistem pertembakauan semua pada nggak terima itu. Kalau menurut pendapat Pak Yana sebagai pengamat sosial politik itu sebetulnya gimana sih Pak tentang hal ini? Monggo Pak. Tentang kemarahannya? Iya, tentang kemarahan dan tentang undang-undangnya itu, RUU-nya itu Pak. Oke. Ya. Kalau tentang kemarahan ya wajar lah. Ya. Mungkin sebagai pelaku petani tembakau yang kemudian merasa terganggu dengan kebijakan tersebut. Tapi sebagai sebuah kebijakan yang saya tahu, pengalaman saya dulu pernah mengajar mata kuliah kebijakan publik, bahwa kebijakan publik itu sesungguhnya tujuannya tidak lepas dari bagaimana kemudian dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat menjadi lebih tentram, masyarakat kemudian terlindungi hak-haknya, gitu kan ya, yang pada akhirnya masyarakat menjadi lebih sejahtera. Sebenarnya itu adalah tujuan publik itu seperti itu, tujuan dari kebijakan publik itu seperti itu. Gitu. Nah kalau kemudian misalnya tata kelola tembakau ini kemudian diatur lagi lebih detail, gitu ya, entah itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, ya. Yang itu esensinya adalah kebijakan publik, tentunya kan tidak boleh keluar dari rel tujuan yang dimaksud dengan hadirnya sebuah kebijakan publik. Kan seperti itu. Nah, ada rancangan, petani resah, ya sangat wajar. Karena rancangannya bisa jadi dirasakan oleh petani sebagai sebuah rancangan kebijakan yang secara pelan atau misalnya cepat, atau misalnya langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap mereka, gitu. Kan seperti itu persoalannya. Nah, konteks tembakau sebagai salah satu zat adiktif kemudian disetarakan dengan golongan-golongan psikotropika yang lain seperti narkotika ya, narkotika, jenis narkotika, sabu dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin perlu kajian yang lebih jauh. Kenapa rancangan tersebut muncul? Rancangan undang-undang tersebut muncul. Kalau misalnya disejajarkan, memang di luar nalar. Karena implikasi kebijakan publik itu juga kan akan menimbulkan banyak hal ya, efek dominonya ya. Terhadap penegakan aturan pun, misalnya persoalannya nanti penegakan aturannya ya ranah perdata kah atau ranah pidana kah? Kalau sabu kan jelas kita, pengguna sabu maupun pengedar sabu, apalagi yang memproduksi sabu, itu sudah pidana. Gitu kan ya? Nah, akan sulit dibayangkan kalau kemudian misalnya tembakau, para petani tembakau, gitu kan ya, yang memproduksi varian-varian tembakau dan lain sebagainya, itu juga misalnya nanti diseret-seret ke hal-hal seperti itu. Nggak terbayang. Saya pikir seperti itu. Karena dia termasuk digolongkan yang sama seperti itu. Betul. Ya. Dan seharusnya memang ya logika saja lah. Awam pasti akan berpikir, masa sih tembakau disamakan dengan sabu? Gitu kan, atau jenis psikotropika lainnya, gitu kan ya, yang memang itu dalam undang-undang sudah diatur sendiri, gitu kan seperti itu. Iya. Kalau menurut Pak Yana ini sebagai pengamat kebijakan publik, apa dasarnya pemerintah dalam RUU Kesehatan yang pada bulan Juni itu akan diketok itu memasukkan tembakau menjadi bagian sejajar dengan rumpun psikotropika, itu apa Pak? Nah, saya agak kurang paham ya. Naskah akademik rancangan tersebut seperti apa? Bisa jadi mungkin dalam rancangan naskah akademik itu ada. Tapi kalau cuma sekedar meraba-raba, bisa jadi mungkin alasan pemerintah itu
itu sebagai satu upaya gitu kan ya, preventif lah untuk meminimalisir gitu ya, meminimalisir efek-efek negatif dengan hadirnya produk-produk atau varian-varian dari tembakau, terutama yang tadi menimbulkan nikotin, menimbulkan ketergantungan, atau kemudian misalnya itu menjadi bagian dari penyebab gitu kan ya, maraknya penyakit-penyakit misalnya kan, karena disinyalir oleh tenaga-tenaga medis bahwa rokok yang berbahan dasar misalnya tembakau, walaupun misalnya perlu dibuktikan lagi nih apakah karena tembakaunya atau karena bahan-bahan campuran lainnya, sehingga kemudian bisa disinyalir ya sebagai satu penyebab kanker seperti di sampo rokok. Iya, ada kan? Itu kan Gitu kan, kanker, yang sampai ngeri banget ngelihatnya gitu kan. Atau misalnya penyakit paru, TBC, atau misalnya gangguan pernapasan lainnya gitu kan. Nah, apakah kemudian itu dikaitkan dengan itu, saya kurang paham. Karena belum secara detail ya membaca naskah akademik seperti itu. Pak Yana, kalau misalnya menurut Pak Yana itu, apakah sudah ada informasi yang mengatakan tembakau itu merupakan mengandung unsur yang membuat psikotropika, walaupun dia masuk zat adiktif atau apa, Pak? Ya, kalau dari yang saya tahu, nikotin itu kan tembakau itu kan sumber dari nikotin. Ya. Nah, nikotin itu adalah bagian dari zat adiktif, zat yang menimbulkan ketergantungan. Ya. Gitu kan ya? Ya. Jadi sekarang banyak perokok, misalnya kan yang kalau misalnya yang kecanduan ya, sehari 2 hari tidak merokok, semacam gelisah. Kadang-kadang ada yang berujar, waduh saya tidak bisa bekerja, tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa berkarya tanpa misalnya menghisap rokok. Walau apakah itu kemudian misalnya memang hanya faktor sugesti, atau memang tuntutan dari secara medis sel-sel tubuh membutuhkan itu. Nah, kalau beda, yang saya tahu, kebetulan beberapa keluarga saya yang berprofesi dokter, saya sering bertanya juga gitu. Apakah rokok itu sama, ketergantungan rokok dengan ketergantungan narkoba? Jelas berbeda, gitu kan? Bedanya, menurut informasi yang saya dapat, gitu ya, yang mungkin perlu nanti ditanyalah ke tenaga medis lainnya, apakah betul atau tidak. Kalau misalnya orang kecanduan sabu, narkoba, itu sel-sel tubuh secara parasintesis ya, kalau tidak keliru, yang kayak bekerja denyut jantung itu kan tanpa sadar ya. Ketika misalnya kita merasa marah, denyut jantung itu mendadak kenceng, gitu kan ya. Ketika rileks, santai, dan itu di luar kendali kita. Kita tidak mengendalikan denyut jantung kita detaknya keras atau tidak. Nah, itu yang kemudian disebut parasintetis kalau tidak salah. Saraf parasintetis yang bekerja. Nah, kecanduan kecanduan narkoba itu betul-betul mengganggu memang selnya sendiri yang membutuhkan. Sehingga kalau misalnya dulu pernah, mungkin zaman kita kecil, ketika misalnya ada tayangan film-film yang kecanduan narkoba, seperti tersiksa betul. Ketika dia tidak mendapat suntikan, udah kurus, udah badan kurus, keringat, gelisah, dan lain sebagainya kan digambarkan dalam tayangan-tayangan film tersebut ya. Itu kalau kecanduan narkoba. Tapi kalau misalnya kecanduan rokok, saya belum pernah menemukan orang yang kecanduan rokok tidak merokok, kemudian dia menyebabkan kejang-kejang, menyebabkan air berliur gitu kan ya. Seperti sampai itu kayak zombie di beberapa negara. Nah, itu belum pernah. Nah, apakah kemudian kecanduan rokok itu hanya sebatas persoalan sugestiologi? Saya perlu cerita, saya dulu juga perokok berat, gitu kan, sebelum 2018. Jadi hampir sehari itu 3 bungkus lah mungkin sehari. Saya dengan teman-teman perokok yang lain, dulu ketika saya tidak merokok itu perasaan ada sesuatu yang hilang, gitu kan, ada sesuatu yang hilang. Nah, ternyata kemudian setelah saya sadari itu dominan karena pengaruh psikologis ya, tidak kemudian dominan karena tuntutan sel yang memerlukan nikotin gitu kan.
tapi lebih dominan pada persoalan psikologis gitu. Buktinya apa? Saya berhenti total gitu. Tanpa harus ada efek-efek kayak kecanduan narkoba. Tanpa ada efek-efek seperti itu. Walaupun misalnya waktu itu saya diingatkan berhentinya saya karena apa? Karena sesuatu nyakit misalnya kan ya. Iya. Nah, tapi ya ketika saya harus berhenti total ya berhenti total itu seperti itu. Nah, terakhir Pak Yana, ini ketika nanti RUU itu diketok betul bahwa ada di dalam pasal itu dimasukkan bahwa tembakau dan turunannya berada dalam sejajar dengan psikotropika dan narkotika, kemudian ini sosialnya, dampak sosialnya kepada para petani yang seperti apa Pak? Apakah nanti petani menjadi takut atau implikasi hukum dan implikasi lainnya ketika tahu bahwa itu sama itu gimana? Kalau secara implikasi ekonomi, yang namanya petani dia pelaku langsung. Ya, ketika ada sebuah larangan, misalnya kan, atau satu upaya untuk itu oleh petani dipandang sebagai sebuah menghambat produktivitas yang bersangkutan karena larangan-larangan tadi atau pembatasan-pembatasan tertentu, tentunya ini akan berpengaruh, gitu kan ya? Dia berpengaruh lah. Bisa aja nanti pengaruhnya kepada pembatasan produksi sehingga petani yang biasanya dalam satu kawasan yang dia miliki bisa menanam 2-3 hektar, kemudian kalau ada pembatasan misalnya berkurang jadi 1 hektar, itu kan jelas dampak ekonomi. Mengurangi pendapatan pasti, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya bagaimana dampak yang lain, dampak secara hukum, dalam tataran praksis, hukum itu kan jelas ya, mengatur sesuatu, tentu ketika misalnya ada semacam hal-hal yang dilanggar, implikasinya adalah tadi ya akibat hukumnya. Akibat hukumnya itu apa? Ya kalau misalnya pelanggaran kan mesti ada hukuman. Hukumannya bisa hukuman pidana, denda atau kurungan, gitu kan ya. Kan antara dua itu, gitu kan ya. Nah makanya kan tadi di awal saya bilang, ketika misalnya tembakau disejajarkan dengan semacam tadi ya, psikotropika ya, narkoba dan lain sebagainya, nanti jangan-jangan para petani itu akan dituduh sebagai pihak-pihak yang produksi, gitu kan ya, kayak semacam tanaman ganja atau apa? Iya. Nah, itu kan persoalannya bukan sekedar persoalan ekonomi, tapi juga persoalan hukum gitu. Iya. Ya kan? Jadi persoalannya lagi kalau misalnya itu diketok akan menimbulkan juga persoalan hukum ya sebagai bagian konsekuensi dari itu ya Pak. Betul. Jadi artinya pemerintah harus apa ini Pak? Ya kalau menurut saya disinilah kemudian perlu kematangan dalam membuat sebuah kebijakan tadi. Pertama memang pijakannya itu adalah tujuan sebuah kebijakan itu untuk apa? Di awal saya bilang, tujuan kebijakan itu adalah untuk membuat masyarakat jadi lebih tentram. Publik ya, kebijakan publik. Kemudian untuk membuat masyarakat terjamin hak-haknya. Dan ujungnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di mana-mana kebijakan publik ranahnya ke sana. Tracknya itu, on the tracknya itu tujuannya. Jadi ketika misalnya apakah larangan ini akan mengarah ke sana, ya oke, gitu kan. Tapi nah itu harus pinter-pinter menghitung cost and benefitnya, gitu kan. Nah apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan informasi yang saya tangkap ini ada kaitannya dengan bisnis internasional, gitu kan ya. Sindikasi bisnis internasional yang menggunakan tangan WHO untuk menekan suatu negara. Pada satu sisi lain misalnya nanti tadi invisible hand-nya ya, bisnis yang tadi mendomplengi misalnya WHO tadi misalnya masuk, ada isu ambil alih perusahaan kayak atau muncul mengganti tembakau sama vape ya. Nah vape gitu kan, itu apa bedanya vape sama tembakau? Sama-sama keluar asap kalau secara logika kita ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang ngapain ngerokok kamu, misalnya kan hanya sekedar menghisap asap mengeluarkan asap gitu kan, lah vape menghisap asap dan mengeluarkan asap, duitnya lebih gede, gitu kan? Oke. Kan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Yana. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan kita terkait dengan kebijakan publik, tembakau dan psikotropika. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.